Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait materi geografi tentang litosfer. Biasanya litosfer ini terdapat di materi kelas 10. Jadi ini adalah materi-materi awal yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah mengenai mata pelajaran geografi, yaitu adalah litosfer gitu ya. Dari PPT ini eh, ada beberapa materi yang sangat penting terkait litosfer yang sering dibahas dan masuk ke dalam kurikulum di geografi. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfian Haji Purboyo. Saya fresh graduate dari Universitas Gadjah Mada dan sedikit sharing-sharing mengenai tentang litosfer ya. Dan ini ada peta konsep yang kita akan bahas mengenai litosfer ya. Mulai dari pengertiannya, kemudian lapisan-lapisan planet bumi, jenis batuannya, siklus terbentuknya, tenaga pembentuk permukaannya, dan eh, saya akan coba menjelaskan secara singkat dan jelas gitu ya. Nah, pertama ini mengenai tentang litosfer gitu ya. Litosfer kita tahu eh, litos itu artinya batuan gitu ya. Sedangkan sphere itu ya atau spero itu berarti lapisan. Jadi secara bahasa itu eh, lapisan batuan ya. Tapi secara keilmuan geografi itu eh, salah satu cabang geografi fisik gitu ya, yang mempelajari tentang material ataupun lapisan pembentuk bumi gitu. Nah, tapi secara definisi gitu ya, litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel yang padat dan keras gitu ya. Kalau kita lihat bumi itu ternyata punya lapisan-lapisan gitu ya. Nah, lapisan bawahnya itu litosfer, sedangkan lapisan atasnya itu atmosfer gitu. Nah, ini yang kita akan pelajari adalah litosfer ya. Nah, eh, berikutnya lapisan bumi gitu ya. Ini saya bagi menjadi tiga, yaitu ada kerak bumi gitu ya. Terus mantel bumi dan inti bumi. Kalau kerak bumi itu ada dua lagi gitu ya. Ada lapisan samudra dan lapisan benua ya. Kalau mantel bumi jelas gitu ya. Lapisan yang tengah-tengah. Kalau inti bumi itu yang eh, bagian intinya. Tapi bagian intinya juga dibagi menjadi dua, yaitu bagian inti luar dan dalam. Gitu ya. Nah, sebelum itu saya ingin masuk ke bagian kerak bumi dulu gitu ya. Yang mana kerak bumi itu sendiri ada dua lapisan yang saling bertumbukan ataupun saling menjauh gitu ya. Ya, lapisan benua ini berbentuk dengan cairan ya, batuan magma naik permukaan melalui kerekahan gitu ya. Nah, itu kalau misalkan terjadinya tumbukan gitu ya, ada namanya zona penunjaman ya. Penunjaman antara kerak samudra dan kerak benua ya. Jadi eh, kerak samudra itu menabrak kerak benua. Nah, umumnya itu terjadinya gunung api di bawah laut gitu ya. Gunung api di bawah laut. Nah, untuk yang lapisan kulit bumi itu ada yang sial, ada yang sima gitu ya. Nah, kalau sial itu silisium dan aluminium gitu ya. Dan sima itu silium dan magnesium ya. Jadi yang kerak samudra itu jadi yang kerak samudra itu adalah hmm, yang ini ya, yang sial kalau nggak salah ya. Sorry, kerak samudra itu yang sima ya, sorry. Jadi yang eh, apa namanya? Yang silisium dan magnesium itu yang kerak samudra. Nah, yang ini ya. Sebentar.
Yang ini kerak samudra itu yang sima. Sedangkan gerak benua itu adalah yang sial, yang ada aluminium. Nah, kalau misalkan terjadinya apa namanya? Terjadinya tumbukan gitu ya. Kerak samudra dengan kerak benua, ini terbentuknya aktivitas gunung api. Gimana Kak kalau misalkan dia saling menjauh nih? Ya gitu ya, antara katakan kerak benua dengan kerak samudra. Ini terbentuknya yang namanya palung nih, ya. Adanya palung. Gampangnya seperti itu untuk mengingatnya ya. Jadi untuk yang apa namanya kerak bumi gitu ya, ada samudra sama benua. Kalau samudra itu yang simal gitu ya, yang paling kuat, dan yang benua adalah yang sial gitu. Oke lanjut. Nah, kalau yang ini hanya ini aja ya. Kalau mantul bumi itu eh, mantel gitu ya. Letaknya di sekitar 2.900 kilometer gitu. Sedangkan untuk yang inti bumi ini semakin dalam gitu ya. Dan semakin ke bawah itu semakin panas ya, semakin panas. Lanjut. Kemudian untuk jenis batuan kita lanjut ya. Kita udah mengetahui ada lapisan-lapisannya gitu ya. Ada kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Dan di bumi itu juga ada eh, lapisannya. Nah, lapisan ini terbentuk dari batuannya gitu ya. Nah, kakak ingin menjelaskan terkait ada tiga batuan, jenis batuan eh, ada yang udah diidentifikasi oleh para geograf ya, ataupun para geologi terdahulu mengenai batuan gitu ya. Yang pertama itu ada batuan eh, beku gitu ya atau igneous. Batuan beku ini terbentuknya itu ya magma atau lava yang keluar dari lapisan mantel gitu ya. Jadi mantel eh, magma yang keluar dari mantel gitu ya. Kemudian nah ini tuh langsung keluar gitu ya. Nah, itu langsung jadi batuan beku gitu ya. Dari suhunya panas menjadi dingin, nah itu jadi eh, batuan beku. Kemudian lanjut untuk ke sedimen ya terbentuk dari bahan-bahan endapan dibawa oleh sungai. Nah, kan kita mengetahui ya ini ada gunung gitu ya. Gunung meletus gitu ya. Material kemana-mana gitu ya. Ada yang gede banget, ada yang kecil. Nah, itu eh, secara apa namanya? Secara alamiah itu terbawa gitu ya, terbawa oleh arus gitu ya. Ya mungkin lewat udara, mungkin lewat juga dengan air gitu ya, dengan sungai gitu ya. Itu terendapin gitu, terendapan di sini gitu ya. Nah, itu disebut dengan sedimen gitu ya. Batuan sedimen ya. Ciri-cirinya adalah kadangkala berongga dan mengandung fosil gitu. Kemudian yang metamorf ya, batuan ketiga eh, ini yang membedakan adalah tekanan dan suhu yang sangat tinggi gitu ya. Biasanya lebih keras ya dari batuan asal membentuknya. Ya, katakanlah ini sedimen di sini gitu ya. Nah, ini kena suhu gitu. Katakanlah kena magma lagi gitu. Kena magma ataupun kena lava yang eh, di bumi gitu ya. Nah, itu ketika kena suhu yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi, maka batuan tersebut yang dari batuan beku ataupun batuan sedimen itu menjadi namanya batuan metamorf gitu ya. Ciri-cirinya terkena suhu yang tinggi ataupun kena tekanan yang sangat tinggi. Nah, ini contohnya gitu ya, yang batuan beku ada skoria, obsidian, granit ya, ini sering banget kita temukan. Kalau misalnya batuan yang sedimen gitu ya, yang rock salt, sandstone gitu ya, terus dolomit gitu ya. Ini ciri-ciri atau jenis gitu, jenis dari batuan sedimen. Kalau misalkan yang metamorf, ini ya soapstone, ya gneiss sama ribolit gitu ya. Nah, ini siklus ya. Ini bukan jenis tapi siklus ya. Siklus. Nah, siklusnya batuan gitu ya. Nah, ini tadi yang tadi kita udah tahu gitu ya. Jenis batuan tuh ternyata ada tiga gitu ya. Ada yang batuan beku, ada yang sedimen gitu ya, sama yang metamorf. Nah, awalnya itu dari magma dulu gitu ya. Jeder. Nah,
terjadi adanya slow upfit sama tuh the surface gitu ya, atau ada tekanan ke permukaan gitu ya. Nah, batuan beku ini keluar ya dari suhu tinggi ketemu suhu yang di atmosfer gitu ya. Jadi batu gitu ya. Nah, itu jadilah namanya batuan beku gitu ya. Nih, pertama ya, proses pertama nih. Nih, kemudian ketika batuan beku itu udah ada gitu ya, kita fokus ke sini ya. Arahnya ke sini dulu. Ketika batuan beku itu udah ada, eh nih, terus dia terbawa namanya pelapukan sama erosi gitu ya. Ya bisa aja ke sini gitu ya. Ini ditransportasi dan di position gitu ya. Ini dipelapukan dan ini erosi gitu. Oh, ternyata jadi nih namanya pengerasan gitu ya. Pengerasan terus ada pembatuan kembali, itu disebut dengan batuan sedimen. Ya, ini secara ilustrasinya seperti ini. Nah, kemudian fokus gitu ya. Ketika eh, dua jenis batuan kita udah ketahui gitu ya. Kan ada namanya batuan metamorf gitu ya. Nah, katanya jika ada tekanan ataupun panas yang sangat tinggi gitu ya. Panasan dan tekanan gitu ya. Panas dan tekanan. Nah, ini menjadi batuan metamorf gitu. Nah, itu. Nah, itu membentuk siklus gitu ya. Kalau misalkan dia ada pelapukan sama erosi, dia balik lagi ke sedimen. Terus kalau misalkan dia melebur lagi, dia menjadi magma lagi, dia mengalami pendinginan, dia menjadi batuan beku. Gitu, gitu aja terus. Itu namanya siklus ya. Siklus batuan ternyata seperti itu. Ya. Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal yang metamorf ya. Karena prosesnya yang paling panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian beli gitu ya, yang batuan jenis metamorf pasti mahal banget gitu. Jadi seperti itu ya, ada siklusnya ya. Ada siklus batuan ya. Di situnya ada batuan yang pertama gitu ya, kita lihat dari magmanya gitu ya, magma keluar gitu ya. Terus suhunya tinggi gitu ya. Terus mengalami pendinginan jadilah batuan beku gitu ya. Suhunya ya, lihat nih suhunya nih. Suhu di sini suhu atmosfer itu mengalami pendinginan gitu ya. Itu menjadi beku. Kemudian kalau misalkan dia mengalami tekanan atau panas yang tinggi, dia langsung ke metamorf ya, jadi metamorf. Tapi kalau misalkan dia mengalami namanya pelapukan atau erosi, adanya transport atau dan eh, deposition gitu ya, terus dia tersedimentasi, maka dia disebut dengan batuan sedimen. Ya, dari batuan sedimen, ketika dia kena namanya panas dan tekanan, maka dia akan menjadi batuan metamorf. Ya, batu metamorf, kalau misalkan dia melebur, akan jadi magma. Kalau jadi magma, dia akan kembali lagi menjadi batuan beku. Gitu ya, itu namanya siklus batuan. Oke, clear ya? Kemudian untuk tenaga pembentukan. Nah, sekarang kita masuk tenaga pembentukan ya. Kita udah belajar ilmu litosfer seperti apa, pembentuk lapisan bumi seperti apa, terus uh, jenis batuan dan siklus seperti apa. Sekarang kita mengenali tenaga pembentukannya seperti apa. Pertama, kita harus mengenali tenaga endogen dan eksogen ya. Endo itu ingat ya, endo itu adalah dalam. Kalau exo, X ya, di luar. Nah, tenaga endogen berarti dari dalam. Dalam mana? Dalam bumi kalau misalnya konteksnya adalah litosfer. Nah, contohnya ada tektonisme, vulkanisme, sama seisme. Tektonisme itu pergerakan lempeng gitu ya, atau pergerakan lapisan atau lapisan ya. Nah, nah ini dibagi lagi ntar epirogenetik sama orogenetik. Ya, kalau epirogenetik nanti ada yang plus sama yang minus gitu ya. Kalau orogenetik ini identik patahan atau lipatan. Kalau vulkanisme identik dengan aktivitas gunung api. Kalau seisme gempa bumi. Nah, balik lagi untuk yang eksogen ini ada pelapukan gitu ya. Pelapukannya kayak ada yang kimiawi, ya biologi dan fisika gitu. Kalau erosi sama gitu ya. Mengenai tentang transportation ya dari apa namanya perpindahan suatu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Terus kemudian sedimentasi juga sama. Lanjut.
Nah, ini tenaga pembentukan yang pertama ada endogen gitu ya. Endogen adalah gerakan yang dapat menyebabkan naik turunnya permukaan bumi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kata kuncinya dalam jangka waktu yang lama itu. Ini ada gerak epirogenetik positif sama epirogenetik negatif. Kalau yang positif, ya turun ya. Seakan-akan daratan sama laut tuh seolah-olah naik gitu ya. Permukaan lautnya seolah-olah naik kayak sama gitu ya. Padahal enggak. Tapi ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Berbeda lagi dengan negatif. Kalau negatif tuh permukaan lautnya yang turun gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal yang ditanya, ada gambar gitu ya. Manakah eh, tenaga pembentukan yang sesuai, maka pilihlah gerak yang negatif gitu ya. Genetik yang negatif. Kalau panahnya turun. Tapi kalau misalnya panahnya naik adalah yang ke atas. Kemudian ada orogenetik, gitu ya. Orogenetik itu proses pembentukan pegunungan akibat terjadi gaya endogen gitu ya. Kayak tekanan, tumbukan, pengangkatan itu identik dengan gaya endogen gitu ya. Atau erogenetik. Lihat nih, dia relatif singkat, ya, relatif singkat dan sempit gitu ya. Singkat dan sempit. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, gambarnya banyak ya. Ada berapa nih? Ada 6 ya. Ada 6 jenis lipatan gitu ya. Lipatan tegak gitu ya. Ini minimal tuh dua ya, dua lempeng. Dua lempeng dan kekuatannya sama gitu. Kemudian lipatan miring gitu ya. Miring gitu ya. Menggantung ada juga isoklinal ya, sama rebah, lipatan berpindah gitu ya. Sesar sungkup ya. Kalau yang rebah itu melintang yang hanya dari satu arah saja. Kalau menggantung secara terus menerus, miring itu ya nggak tegak lurus gitu ya. Nah, ini salah satunya ya di Bukit Barisan gitu. Bukit Barisannya. Oke, lanjut kita ke patahan. Patahan itu perubahan bentuk bumi yang terjadi akibat adanya tekanan genogen ya. Tapi kata kuncinya di sini yang cepat ya. Kemudian tekanan ini menyebabkan permukaan bumi tidak dapat melipat sehingga terbentuk namanya patahan. Patahan menjadi tiga nih, ya ada patahan yang grabe gitu ya, patahan yang lebih rendah, ini graben gitu ya, graben. Kalau misalkan yang horse itu nih tingginya gitu ya, yang horse. Nah, patahannya lebih tinggi. Nah, ini horse ya. Graben nah horse seperti itu. Nah, kalau Indonesia ini ada di Graben Semangko di Sumatera ya. Kalau misalkan ini yang horse-nya ini ada di Plato Dieng ya. Dan Plato Wanasari. Nah, sesar patahan yang diakibatkan oleh gerak horizontal dan tidak vertikal. Contoh sesar Sumatera, kalau di Jawa ada sesar Lembang gitu ya. Nah, nah gitu untuk tenaga endogen dan eksogen. Ya. Lanjut. Eh, eksogen belum ya? Kita lanjut ke vulkanisme dulu. Kalau vulkanisme ingat ya peristiwa tentang gunung api ya. Jadi proses akibat aktivitas tektonik dalam perut bumi yang membakar retakan bumi ya. Jadi sebenarnya gunung api itu adalah proses yang alamiah yang terjadi di seluruh dunia gitu ya. Dan ada tipe-tipenya gitu ya. Nah ini eh, tipe-tipe gunung yang biasanya sering diajarin oleh guru tuh yang tipe-tipe kayak gini. Ada yang tipe Mar gitu ya. Ada yang strato ya. Ada yang perisai atau kerucut. Nah ya. Kalau yang Mar ini identik kayak ada kubangan gitu atau apa namanya? eh ya kubangan ya, bolongan yang sangat besar gitu ya. Kalau strata tuh
identik yang landai gitu. Gunungnya tuh landai, aktif tapi landai gitu ya. Biasanya sudah melakukan eh, aktivitas yang meletusnya gitu loh. Nah ini landai gitu ya. Kemudian kalau perisai seperti perisai gitu atau kerucut ya. Ini kayak di Merapi contohnya, dia masih aktif gitu. Biasanya kalau misalkan eh, gunung anak-anak TK tuh gambarnya tipe-tipe yang perisai gitu ya. Jadi lanjut seperti itu. Nah, kemudian tipe aktivitas gunung api ada tipe A, tipe B, dan tipe C ya. Kalau tipe A itu masih aktif gitu ya. Ya masih aktif ya. Letusannya minimal satu kali sesudah 1600 gitu ya, tahun gitu ya. Contohnya kalau Indonesia Gunung Bromo, Guntur, Krakatau gitu ya. Kalau tipe B ini tipe yang tidur ya, masih belum aktif gitu. Contohnya Gunung Lawu itu di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Ungaran sama Gunung Patuha. Kalau yang eh, mati tipe C itu seperti Kawah Karaha, ya, Kamojang gitu ya. Ini kosong nih magmanya. Tapi kalau misalkan yang terhenti atau yang tidur tuh OTW lagi ngisi gitu ya. Tapi dampak positifnya banyak gitu ya. Kayak eh, akibat dari aktivitas gunung api gitu ya. Itu tanah-tanahnya umumnya lebih subur dan lebih humus dan cocok untuk pertanian gitu. Oke, nah ini tipe-tipe gunung api ya. Tadi kan hanya tiga ya. Ini ada yang tipe Hawaii, Stromboli, Vulkan, Peret gitu ya. Merapi, Pele, Vincent gitu ya. Dan keadaannya, kadar lavanya ada yang sangat cair, ada yang cair, kurang cair. Gitu. Tekanan gasnya ada yang rendah, ya, sedang, sangat tinggi, dan kedalaman lavanya juga bisa dideteksi. Dan ini contoh gunungnya. Ya, ini dilihat saja ya. Yang paling mengerikan tuh yang tipe Peret ya. Tinggi sekali nih. Tipe Peret tuh. Tekanan gasnya sangat tinggi gitu ya. Dan kedalaman lavanya sangat dalam. Contohnya adalah di Krakatau. Masih aktif sampai sekarang. Lanjut, berikut ada seisme. Seisme ini identik dengan gempa bumi ya. Gempa bumi adalah bencana yang tidak dapat diprediksi. Nah, ini eh, gempa yang tidak dapat diprediksi. Jadi dia terjadi begitu saja akibat dari pergerakan lempeng gitu ya, atau pergerakan aktivitas lempeng. Kalau berdasarkan penyebab gitu ya, ini gempanya ada tektonik, vulkanik, runtuhan, ya, jatuh meteor atau gempa buatan. Ya, kalau tektoniknya, tadi yang lempeng itu yang tektonik ya. Kalau yang vulkanik adalah yang gunung api. Kalau runtuhan biasanya ada kayak longsor ataupun aktivitas gunung api di dalam bawah laut gitu ya. Ataupun di gua gitu ya. Kemudian ada jatuhan meteor dan gempa buatan. Gempa buatan ya, ya cobaan teknologi gitu ya. Ini biasanya gempa buatan di situ. Kemudian bisa dibedakan berdasarkan kedalaman ya. Ada yang dangkal, menengah, sama dalam. Dangkal ini biasanya 60 km dari permukaan bumi. Kalau yang menengah itu sampai 300, kalau misalkan yang dalam sampai 300 km. Dan berdasarkan gelombang ada primer sama sekunder ya. Kalau misalkan primer itu 14 km per detik ya. Dari pusat gempa ya ke pusat gitu. Maksudnya ke ini ya, katakan pusat gempa di sini gitu. Ini alat rekam di sini gitu. Nah, ini dihitung gitu kecepatannya. Kalau sekunder ini lebih lambat gitu ya. Dan ya saya ingin mengasih tahu ke teman-teman semua, ini per tahun 2019 di Indonesia mengalami gempa bumi yang sangat banyak gitu ya. Sangat banyak. Karena memang Indonesia terlintas oleh cincin gunung api ya. Dan lempeng-lempengnya masih aktif bergerak gitu. Jadi wajar saja kalau misalkan banyak terjadi gempa gitu. Oke, berikutnya tadi yang endogen, sekarang yang eksogen ya. Eksogen tadi ada pelapukan ya. Pelapukan itu tadi sudah saya jelaskan, ada pelapukan fisik, biologis, dan kimiawi gitu. Secara singkatnya, proses pelapukan adalah penguraian batuan dan mineral menjadi tanah yang terjadi secara alami
melalui proses fisika, kimia, atau biologi ya. Biasanya itu butuh waktu yang sangat lama dan dipengaruhi oleh cuaca. Hasil pelapukannya apa? Bisa sedimen dan tanah. Pelapukan dapat berdampak pada tanah ya, seperti turunkan kemampuan tanah ya, kemudian limpasan air meningkat gitu ya. Kemudian dapat dibagi menjadi tiga tadi ya, fisik, biologis, sama kimia. Kalau mekanik ini yang fisik ya, contoh kayak perubahan suhu yang mendadak gitu ya, seperti siang hari yang saat panas tiba-tiba hujan deras dengan suhunya berubah gitu ya. Misalnya kimiawi, eh, dia ada proses kimianya. Kalau misalkan biologi, ini bantuan makhluk hidup ya, ya bisa tumbuhan, bisa manusia, bisa hewan gitu. Contohnya kalau sini lumut tuh, lumut yang hidup di batuan lama kelamaan akan pecah. Kemudian berikutnya ada erosi. Nah, erosi adalah proses alami yang terjadi ketika tanah atau batuan dipindahkan atau dihilangkan dari suatu tempat ke tempat lain oleh kekuatan alam. Contohnya kayak angin, air, dan es. Ya, kita lihat contohnya. Ada ablasi ya. Ablasi itu disebabkan oleh air, hujan, dan sungai. Itu disebut dengan ablasi. Kalau yang disebabkan oleh angin, sebenarnya saya lebih setuju eolin ya. Pas ini korasi dan deflasi ya. Jadi disebabkan oleh angin gitu ya. Contohnya ini gumuk pasir ya, gumuk pasir di Jogja gitu. Nah itu disebabkan oleh angin gitu. Kemudian abrasi disebabkan oleh gelombang laut gitu ya. Kemudian ekskrasi, nah ini di Indonesia nggak ada ya, karena nggak ada es gitu ya. Kemudian berikutnya ada sedimentasi, ya proses pengendapan material yang terbawa oleh air, angin, es, atau gletser ya, suatu area gitu ya. material material yang dibawa itu bisa tanah, kerikil, batuan, atau pasir. Tapi umumnya adalah yang sedimentasi itu eh, batuan-batuan yang kecil gitu ya, yang tanah, pasir itu kecil gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di mana tuh ya? Nih kipas aluvial gitu ya, tenaga oleh air gitu. Jadi kita tahu ya, ini ada gunung terus terus di suatu di kipas aluvial tuh di sini. Ya batuan-batuan kan yang paling gede di sini gitu ya. Kalau kita main. Tapi makin ke sini tuh materialnya menjadi kayak pasir gitu ya. Nah itu contohnya kayak gitu. Kalau misalkan contohnya di kipas aluvial, kan kita melihat di muara sungai itu pasti ada kayak gitu. Banyak banget di Kalimantan. Ya. Kemudian tombolo, ya, ini sedimentasi marin atau sedimentasi eh, laut gitu ya. Nah, ini eh, salah satunya seperti itu. Kemudian yang sendun, nah ini gumuk pasir nih, pasir yang di Jogja ada nih, di Parangtritis terutama. Jadi gitu ya sedimentasi. Oke, gitu aja. Jadi kesimpulannya terkait tentang litosfer, ilmu yang mempelajari tentang lapisan gitu ya. Dan banyak sekali eh, yang kita pelajari hari ini, mulai dari lapisannya gitu ya, ada kerak bumi, mantel bumi, inti bumi, dan jenis batuan sudah seperti apa gitu ya, kemudian siklusnya seperti apa, tenaga pembentuk seperti apa, dan kita udah belajar gitu ya. Harapannya dari pembelajaran kali ini terkait untuk litosfer itu sendiri adalah kita paham bahwasannya bumi itu memiliki lapisan gitu ya. Untuk lapisan di bawah itu disebut dengan litosfer ya. Dengan adanya kita memahami lapisan litosfer, kita bisa menyesuaikan kehidupan kita untuk beraktivitas ya, untuk menjaga diri apapun yang terjadi mengenai tentang litosfer ya. Karena litosfer tadi kita belajar tuh ada gempa bumi, ada vulkanisme, ada seisme, dan lain sebagainya yang berpotensi untuk mengancam bahaya ya, bagi kehidupan manusia. Dan kita sebagai yang sudah belajar geografi untuk eh, bersiap diri dan mawas diri gitu ya, untuk berhati-hati ketika terjadi bencana litosfer gitu ya. Biasanya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas lempeng bumi gitu ya. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat dalam materi kali ini. Cukup sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.